Perkenalkan, nama saya Kinanti Naila Hairunisa, siswa SMP Negeri 4 Pakem Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada video pembelajaran STEM dengan tema lingkungan hidup di era kenormalan baru ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat desinfektan alami dari cuka kombucha peppermint. Pandemi COVID-19 memang memberi ruang bagi bumi untuk beristirahat sejenak, seiring dengan berhentinya sebagian besar aktivitas manusia. Berkurangnya polusi dan emisi gas rumah kaca membuat bumi sesaat menjadi bersih. Sayangnya, hal tersebut tidak berlangsung lama. Setelah WHO menyatakan bahwa dunia tidak akan bisa kembali seperti sebelum masa pandemi dikarenakan kemungkinan virus COVID-19 tidak bisa hilang dari permukaan bumi, maka muncullah ide untuk menerapkan new normal atau era kenormalan baru, di mana manusia bisa beraktivitas di luar rumah dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Masih tingginya angka penularan COVID-19 di Indonesia menuntut kita untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan yaitu dengan menggunakan cairan desinfektan untuk menghambat berkembangnya mikroorganisme. Desinfektan bisa kita temukan di toko-toko dan apotik, akan tetapi desinfektan yang dijual kebanyakan berbahan dasar kimiawi. Bahan kimia apabila digunakan secara terus-menerus dapat mengganggu kesehatan dan merusak lingkungan. Sebelumnya, saya pernah meneliti tentang kombucha peppermint. Akan tetapi karena waktu penyimpanannya yang terlalu lama, kombucha tersebut berubah menjadi cuka. Menurut artikel yang saya baca, cuka memiliki pH yang rendah. pH yang rendah dapat menghambat berkembangnya mikroorganisme, sehingga muncullah ide untuk membuat desinfektan dari cuka kombucha tersebut. Kombucha adalah minuman probiotik hasil fermentasi antara larutan teh dan gula dengan menggunakan starter mikroba kombucha atau Acetobacter psyllinum. Akan tetapi pada penelitian ini saya akan menggantikan daun teh dengan daun peppermint agar rasa dan aromanya lebih segar. Untuk membuat kombucha, bahan-bahan yang diperlukan adalah air, daun peppermint, gula pasir, dan starter kombucha. Mari kita hitung seberapa banyak starter kombucha yang kita gunakan. Diketahui, air yang akan kita gunakan sebanyak 2 liter atau sama dengan 2000 ml. Sedangkan konsentrasi starter kombucha yang kita gunakan sebanyak 20%. Maka 20% dikali 2 liter sama dengan 20% dikali 2000 ml atau 20/100 dikali 2000 ml sama dengan 400 ml. Kalau begitu, mari kita lihat proses pembuatan kombuchanya. Panaskan air hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api. Masukkan daun peppermint. Masukkan juga gula pasir. Didihkan kembali. Setelah mendidih, matikan api. Lalu dinginkan. Setelah benar-benar dingin, masukkan larutan peppermint ke dalam toples starter kombucha sambil disaring. Setelah itu, tutup dengan tisu. Lalu ikat dengan karet. Kemudian simpan di tempat yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari langsung. Dalam proses fermentasi, bakteri memerlukan oksigen untuk respirasi aerob. Itulah mengapa di bagian atas ini ditutup dengan tisu, bukan menggunakan tutup toples yang rapat. Proses fermentasi adalah reaksi antara larutan gula dan starter kombucha.
Di sini teman-teman bisa melihat adanya lapisan putih. Lebih jelasnya, di sini juga ada lapisan putih yang terbentuk lebih banyak. Lapisan putih ini disebut Scooby. Scooby adalah symbiotic culture of bacteria and yeast atau kultur simbiosis bakteri dan ragi, yaitu sekumpulan bakteri dan ragi yang membentuk selulosa dan mereka hidup secara simbiotik. Ragi mengubah gula menjadi alkohol, kemudian bakteri mengubah alkohol menjadi asam. Oleh karena itu, semakin lama proses fermentasi, maka asam yang dihasilkan semakin banyak, hingga berubah menjadi cuka. Nah, cuka inilah yang akan kita gunakan sebagai desinfektan. Untuk membuat desinfektan, bahan-bahan yang kita perlukan adalah cuka kombucha, serai yang bernama latin Cymbopogon citratus, memiliki minyak atsiri yang bernama citronella. Citronella ini memiliki aroma yang khas. Daun sirih bernama latin Piper betel mengandung polifenol dan senyawa alkaloid yang berfungsi sebagai antiseptik alami. Sekarang kita akan memasukkan serai ini ke dalam toples cuka kombucha. Dan juga kita memasukkan 3 lembar daun sirih. Setelah itu kita tutup rapat toples. Lalu diamkan selama 1 hari. Untuk menggunakannya, kita akan menuangkan cairan desinfektan ini ke dalam botol sprayer. Semprotkan desinfektan pada benda-benda yang sering kita pegang seperti remote, gagang pintu, dan juga membersihkan lantai. The new normal era doesn't mean we are free to move outside the home. Always implement health protocol when outside the home. Wash your hands frequently, wear a mask, and keep your distance. And last but not least, maintaining health and clean lines of the environment. Konco-konco, podo ngati-ati lan waspada. Ojo leno. Virus corona kuwi nyoto, sanajan ora ketok moto. Tetep jaga kasarasan awak, karesikan lingkungan, lan tetep nerapake protokol kesehatan nalika metu saka omah. Teman-teman, semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi semuanya. Mlaku-mlaku ing pinggir sawah, dalane ombo akeh wit-witan. Virus corona iso dicegah kanthi nerapke protokol kesehatan. Dahar kupat, duduhe santen. Menawi lepat, nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.